Gus Baha, Masya Allah, beliau orang luar biasa. Beliau orang alim, tafkir, seorang pemikir. Ana sering beberapa kali dengar ceramah beliau. Beliau seorang tafkir, ahli pemikir. Yakni kadang ilmu-ilmu yang beliau berikan itu tidak ada pada ilmu-ilmu, nasihat-nasihat ilmu, cara beliau mengistinbatkan hukum-hukum, mengistinbatkan hukum. Itu ana lihat luar biasa, cerdas. Beliau orang yang cerdas, yakni ar-rasikhuna fil ilm. Beliau orang yang Masya Allah, tafkir, dan yang luar biasanya lagi, penampilan beliau sangat sederhana sekali. Itu yang sedang dari beliau. Penampilan beliau sederhana, orang apa adanya. Itu pendapat anak yang ente minta tentang Gus Baha. Orang mempelajari Al-Quran pun tidak boleh langsung dengan tekstual, langsung letterless gitu ya, sih dipahami ini enggak. Makanya butuh yang namanya nahu. Belajar Al-Quran itu butuh nahu, butuh tafsir, ada ilmu tafsir. Hanya orang-orang yang ahli tafsir yang ngerti. Kayak siapa? Gus Baha, ya, mufassir, alim, alama. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Habib Bahar bin Smith ini, saya ingat klarifikasinya ke Haji Imaduddin kenapa membuat tesis. Karena ada salah satu dari Habib Ba'alawi yang mengatakan di dalam diri saya ini ada darah Rasulullah. Bahkan ada ucapan Habib Bahar ketika dalam persidangan itu, ketika mengatakan Nabi Muhammad itu jadi amjadduka, itu kakek saya apa kakek kamu. Padahal itu dipotong ya, sebetulnya itu kan narasi utuh dari ucapan salah satu dari cucu Nabi ya, yang awal-awal ya, apa Ali Zainal Abidin, apa Imam Ja'far Shadiq kalau tidak salah. Jadi ada itu narasi itu, an-nabiyyu jaddi amjadduk, Nabi itu kakek saya atau kakek kamu ya. Itu dulu ya, karena Habib Bahar memotong itu, akhirnya viral di bagian itu. Kemudian satunya ini, Habib dari Bangil ini, justru ini kalau secara politik bertentangan dua-duanya ini. Yang satunya itu agak pro ke pemerintahan ya, pernah diundang di Deddy Corbuzier itu mendukung Jokowi ya, bahkan membawakan hadis taat kepada ulil amri walaupun punggungmu dipukul atau apa ya. Jadi ekstrim lah bahasanya. Sementara yang satunya ini, Habib Bahar ini sangat keras mengkritik Jokowi, track recordnya itu sampai mengatakan haid atau apa begitu ya. Tetapi pada akhirnya kita melihat ada sisi lain dari kedua Habib muda ini, dari Ba'alawi ini, bahwa mereka itu ya jujur kalau masalah keilmuan. Ketika ada orang sealim Gus Baha, mereka memujinya, mengaguminya gitu. Artinya sebetulnya tidak boleh kita petakan ada persoalan antara Ba'alawi dengan Kiai hanya karena dengan satu narasi atau potongan-potongan narasi. Apalagi itu sedang dalam konflik politik, perbedaan haluan, perbedaan pandangan, bukan menjadi mindset utama bahwa mereka ini merasa lebih unggul dan semuanya tidak ada yang di atas mereka. Oh, enggak begitu, Pak. Semuanya itu ada celahnya, semuanya itu ada konteksnya. Kalau kamu menyoroti omongan orang hanya di bagian itu saja, lalu kamu cap, oh Habib Bahar ini sombong, meremehkan orang dengan satu narasinya. Gimana dengan narasi yang ini? Begitu beliau mengatakan kagum dengan Gus Baha, ahli fikir, masuk kepada rasikhuna fil ilmi, masuk kepada yang sederhana juga hidupnya. Bahkan agak lucu juga dan unik ya, Habib Bahar itu kan hidupnya tidak sederhana lah bahasanya, tapi mengagumi orang sederhana, apa adanya seperti Gus Baha. Konten-konten seperti ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya kita itu seringkali dimakan oleh framing. Jadi kalau kamu sedang ingin menarasikan kebencian, kamu clipping, kamu caption, kamu potong satu pernyataan yang menunjukkan kebencian, lalu itu kamu jadikan basis berpikir, kamu anggap ini hukum untuk semua. Oh, Ba'alawi seperti ini, oh Ba'alawi itu seperti ini, tidak menghormati ulama Nusantara, tidak menghormati ulama pribumi ya. Lebih baik kita kalau mau main framing-framingan, framing-framing yang menjadikan persatuan. Artinya kita tampilkan yang baik-baik. Kenapa? Karena mau kamu pribumi, mau kamu mana, ya, semuanya harus sepakat bahwa kita harus menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Mau asal-usul dari mana, sudah sama-sama warga negara Indonesia, KTP-nya KTP orang Indonesia. Kamu mau usir, mau kembalikan mereka ke Yaman, kok jadi rasis gitu ya, jadi ngerasa paling berhak, paling pribumi. Padahal
Ya mohon maaf, gimana sih kita memastikan kita itu pribumi, kita tidak tahu kakek kita ke-7 ke-8 kemana? Jangan-jangan sama-sama imigran cuman kita nggak tahu. Jadi marilah, jangan angkat-angkat hal-hal yang nggak ada relevansinya gitu ya. Dan jangan biasakan menyoroti sesuatu itu di sisi buruknya saja. Ketika orang maki-maki, itu yang tertanam, itu yang kamu caption, itu yang kamu jadikan pijakan berpikirnya. Kenapa nggak di bagian yang baiknya saja? Saya ingat ada cerita, ya semacam ibroh lah, atau cerita ini pernah disampaikan oleh siapa itu saya lupa ya, bahwa orang yang selalu mencari sisi baiknya itu salah satu contohnya adalah seperti Nabi Musa ketika melihat bangkai anjing. Semua orang jijik kan, tapi Nabi Musa masih melihat sisi baiknya. Dia lihat gigi anjing itu putih. Maka dipuji, wah putih sekali giginya anjing ini ya, bersih dan putih ya, karena mungkin sudah mulai busuk, mulai terkelupas sehingga giginya nampak sekali terang, dan giginya anjing itu putih ya. Jadi dipuji. Akhirnya apa maksudnya? Selalu melihat mana sisi baiknya. Kamu ngelihat 1, 2 orang, 3 Habib begitu. Kamu tidak lihat bagaimana Habib seperti di Al-Hoirot ya, di Palu. Bagaimana Habib yang punya hikmah kepada masyarakat. Kalau tidak punya hikmah bagaimana bisa? Seperti di Jakarta kita lihat malam 23 di Masjid Al-Hawi itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang datang. Itu mereka mau ngapain sih? Ya. Kalau cuma mau tarawih kan di mana aja bisa. Kenapa harus ke situ? Kenapa ngumpulnya di situ? Yaitu pertanda bahwa orang yang ada di situ yang mencetuskan atau membangun itu adalah orang-orang pilihan memang. Tidak perlu bicara itu cucu Nabi atau bukan, ya memang begitu kok. Sama dengan misalnya Abah Guru sekumpul ya. Tidak perlu kamu tanya nasabnya kemana, tetapi setiap haul semua orang datang berjuta-juta. Artinya ada prestasinya gitu loh. Gak mesti masalah nasabnya. Ya Gus Dur bukan Mbak Alawi lah anggap. Kuburannya tidak pernah sepi. Jadi marilah. Jadi jangan selalu dianggap ini masalah nasab. Enggak. Ketika ada orang salah ya dia salah ngomongnya. Ketika ada orang keliru bicaranya ya keliru bicaranya. Satu orang salah tidak lalu semua kamu cap, oh Mbak Alawi begini, Mbak Alawi begitu. Saya bicara kepada orang yang tidak mudah percaya kepada Dokter Sugeng ya. Kalau sudah pengikut Dokter Sugeng nggak sudah lah ya, nggak usah nonton konten saya ya. Jadi setiap komentar cuman plat G, tes DNA, aduh Pak, mau diajak waras kok susah sekali ya. Jadi saya hanya ingin mengajak, mari kita punya pandangan itu sebisa mungkin cari pandangan yang tidak memecah, tidak pandangan yang hanya mengkusutkan keadaan. Romong-somo kamu mengkucilkan Mbak Alawi atau mengusir Mbak Alawi terus kamu jaya gitu. Apa urusannya gitu loh. Kalau mau coba-coba begitu, coba dalam masalah ekonomi lah. Rebut ya. Orang-orang pribumi itu harus menguasai ekonomi, itu baru keren. Itu nanti akan mensejahterakan. Ini kok orang berdakwah, orang ceramah, orang di mana-mana buka majelis, kamu lihat yang dawir aja. Padahal kalau coba tunjukkan berapa orang sih yang dawir. Begitu kan nggak jelas ya. Jangan seperti itu. Saya kan lihat di internet ada. Nanti kamu berhujahnya saya kan lihat di YouTube. Ya nggak tahu benar apa salah. Yang penting ada di YouTube. Aduh Pak. Berpijak dari sikap atau dari pondasi serapuh itu kok ya berani sekali. Menuduh-nuduh orang mencangkok nasab. Menuduh-nuduh orang palsu. Luar biasa ya. Artinya kamu pegang duit 2.000 itu pun lecet ya, lecak ya. Pede sekali nawar-nawar mobil Alphard, bersesumbar mau bayarin mobil, mau bayarin rumah, duit 2.000. Itu Pak logika anehnya itu loh. Kalau misalnya ini kebenaran, kok bisa iya kebenaran, kok cuma 3-4 orang yang ikut, ribuan bahkan jutaan orang kok nggak percaya dengan itu Pak maksudnya ya. Jadi kalau tidak mengerti seluk-beluknya, setidaknya mengertilah takarannya di dunia ini. Jarang sekali ada hal-hal yang benar itu, ya. Tapi ini beda dengan agama ya. Dalam aliran lah ya. Hal-hal yang benar itu menjadi minoritas, tidak pernah ada ya. Aliran akidah mayoritas itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Aliran yang kecil itu nyimpang semua itu. Mazhab paling besar ya 4. Kalau ada mazhab aneh-aneh itu minoritas, nyimpang. Ya kalau ditarik kepada agama itu baru lain. Memang agama yang paling benar Islam memang minoritas dibanding agama yang lain. Tetapi kalau untuk konteks sawadul a'dom ya,
umat Nabi yang sudah umat ijabah, sudah masuk kepada agama ini, maka ciri khas kebenaran adalah diikuti banyak orang. Nggak ada kebenaran itu Pak menjadi minoritas. Ini ketika ada perbedaan, begitu ya. Kalau kebenaran yang hitam putih, misalnya sholat nggak sholat, terus lebih banyak nggak sholat, itu kan bukan benar salah yang ikhtilaf Pak, udah jelas-jelas salah. Ya. Ini kebenaran yang diperdebatkan, masalah akidah, masalah fikih, masalah apapun. Itu mesti yang paling banyak pengikutnya itu yang paling kokoh. Entah secara dalil, entah secara lebih mendekati kepada kebenaran. Itu sejarah seperti itu Pak. Ya. Jadi janganlah terlalu aneh-aneh. Itu kamu lihat aja. Ya. Super powernya dalam isu nasab ini sudah begitu. Ya. Ngutip dari internet lah. Ketika misalnya dia di internetnya salah, dia nggak bohong lah, cuma ngutip lah. Terus sekarang ujung-ujungnya DNA. Saya khawatir nanti suatu saat, ya kalau masalah DNA salah ya itu Pak Sugeng urusannya. Saya nggak tahu, saya cuma ikut Pak Sugeng kok. Repot kalau begitu ya. Jadi marilah. Ya. Kenapa sih kita itu kalau ngelihat orang itu kok yang ada disalahnya aja yang mau kita soroti gitu. Habib Bahar yang kita inget dia maki-maki Jokowi lah, dia teriak-teriak ini, itu aja yang kita inget ya. Kayak kita nggak punya kesalahan gitu ya. Selalu saya tegaskan, kalau kamu melihat Habib Bahar itu bukan masalah dia cucu nabinya Pak. Dia itu berani dengan resiko apapun. Orang berani itu memang biasanya akan mencapai sesuatu. Habib Rizik juga pemberani. Ya kalau penakut, ya, terus bisa gampang disogok orang, gampang dibayar orang, dikit-dikit dirayu ikut, ya nggak akan jaya orang begitu Pak. Jadi kalau ngelihat orang itu, jangan selalu anggap wah pantas dia begitu cucu Nabi sih. Kenapa? Karena kalau kamu anggap cucu Nabi mesti begitu, ada berapa ribu orang cucu Nabi yang tidak seperti itu. Ya. Ada berapa ribu orang, bahkan berapa ratus ribu orang cucu Nabi yang tidak begitu. Yang sama saja seperti yang lainnya. Jualan, kerja, dagang, nggak punya jamaah, nggak punya majelis. Banyak Pak. Ya. Banyak. Begitu juga ya kiai, keluarga kiai nggak semuanya ngajar, nggak semuanya punya majelis. Ada yang dunia lain. Jadi begitu ya. Mari bulan puasa ini sudah mau habis. Kita mulailah berbenah ya, memperbaiki keadaan. Allahumma hadina hadasabi.